Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Kali ini kita bahas lagi Mitsubishi Xpander Cross Premium Package. Karena kenapa? Ada banyak sekali stok mobil Mitsubishi Xpander Cross, khususnya yang varian Premium Package yang ada di sini. Ada yang warna hitam yang ada di sana, lalu kemudian ada yang warna putih nih, warna putih. Samping kita putih. Lalu kemudian ada yang warna grey juga yang ada di tengah-tengah ini. Dan mobil ini yang akan kita ulas. Menurut kalian lebih bagus mana, warna hitam kah atau warna putih kah? Seperti yang ada depan kita kali ini, atau yang warna grey seperti ini. Warna ini adalah warna yang orang bilang warnanya timeless. Orang nggak begitu bosan karena warnanya nggak begitu nggak begitu mencolok, nggak begitu terang juga. Lalu kemudian nggak begitu mencolok ya, nggak begitu ekstrim. Hitam kan memang identik dengan garang, lalu kemudian yang warna putih juga ini identik dengan yang warna elegan atau mewah. Dan untuk yang warna putih ini memang itu dipasarkan dengan harga yang lebih mahal, 1,5 juta. Entah kenapa, karena memang mungkin warna putih ini warna yang kelihatan lebih mewah. Nah, mobil ini posisinya ada di Makassar. So, buat kalian yang ada di sekitaran Sulawesi Selatan lalu menginginkan mobilnya dengan segera, silakan hubungi kontak kita di deskripsi. Untuk kalian yang ada di seluruh wilayah Indonesia Timur juga bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Dan buat kalian yang ada di Jabodetabek bisa hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. By the way, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, belepotan saya, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, gambar jempol kayak gini, jangan lupa ditekan juga. Dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Dan untuk Mitsubishi Xpander Cross yang warna grey ini itu dipasarkan di angka Rp329.500.000. Rp329.500.000 itu kurang lebih sebanding dengan harganya Toyota All New Veloz yang TSS. Oke, mobil ini nggak ada TSS-nya, mobil ini nggak secanggih fitur safety-nya si Toyota All New Veloz, tapi menurut saya secara desain mobil ini memang menjadi yang terbaik di kelasnya. Ini subjektivitas ya. Kalian mungkin beda-beda juga. Apalagi yang warna grey ini, warna yang orang bilang timeless, itu menurut saya adalah warna yang seharusnya menjadi hal yang cukup diincar ya. Kalian beli mobil atau kalian miliki mobil yang warnanya agak unik. Nah, coba dilihat dari sudut ini. Menurut kalian gimana sih Mitsubishi Xpander Cross yang grey ini, khususnya untuk yang premium package? Menurut saya cuma ada satu kata, garang, macho, dan feel SUV-nya itu dapat banget. Apalagi kalau kita lihat untuk grill depannya, dulu warnanya dark chrome, sekarang udah pakai warna black glossy atau full black kayak gini. Ini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih laki banget atau lebih keren banget lagi untuk bagian grillnya. Lalu kemudian untuk bagian atasnya ada tulisan Xpander Cross. Ada tulisan Xpander Cross atau hood emblem Xpander Cross yang materialnya warna chrome kayak gini. Warna hitam mungkin bagus, tapi agak terkamuflase oleh warna mobil yang juga agak gelap. Kalau mobil yang di warna putih, hood emblemnya dia tulisannya warna hitam. Kalau yang warna agak gelap-gelap yang lainnya, dia tetap menggunakan warna chrome. Nah, terus untuk grillnya tadi kita udah sebutin. Salah satu hal yang menurut saya menarik daripada mobil ini adalah si front undergarnisnya ini yang kelihatan kayak mobil rally itu. Dan kiri kanan untuk fog lampnya dia udah pakai fog lamp dengan LED dan multi reflektor, jadi kelihatan lebih mewah. Untuk lampunya, lampu yang ada di situ masih menggunakan lampu expander yang lama, dan untuk lampu sein yang ada di bawah masih menggunakan bohlam dengan warna kuning yang ada di bawah. Di atas lampu utamanya dan lampu jauhnya. Nah, untuk positioning lampnya ada di bagian atas sini. Jadi kalau misalkan malam tuh biasanya enak banget tuh lihatnya Mitsubishi Xpander dengan positioning lamp yang ada di bagian samping atas itu kelihatan menjadi ciri khas Mitsubishi, khususnya Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross dengan positioning lamp kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang warna silver ini seolah-olah terbatas atau dipotong atau dibatasi oleh si fog lamp, lalu kemudian dilanjut lagi dengan side skirt yang memanjang nyampe ke over fender yang ada di sini. Dan ini biasanya dipasang aksesoris warna silver lagi di sini. Menurut saya nggak usah, warna hitam aja kayak gitu udah oke punya. Lalu kemudian kalau kita lihat garis bodi untuk fendernya, dia bentuknya mengotak di atas, di bawah. Untuk over fendernya agak membulat dikit. Jadi kurang senada tapi tetap kelihatan pas ya, tetap kelihatan cocok dengan bentuk yang nggak mengotak kaku kayak gitu. Jadi tetap kelihatan enak aja. Nah, untuk ban velgnya
menggunakan velg ring 17, bannya 205/55. Kalau kalian mau upgrade bannya juga bisa, ganti velg juga bisa, terserah. Yang penting kalian udah beli mobilnya, terserah kalian mau apakannya mobil ya. Nah, bannya pakai bautnya pakai 5 baut, lalu kemudian rem depannya udah pakai cakram, lem belakangnya masih pakai tromol, dan mobil ini itu terintegrasi untuk side bodinya mulai dari over fender, lalu kemudian side skirt dengan list pintu yang ada di bagian bawahnya juga yang membuat mobil ini jadi kelihatan kekar dan kelihatan sangar. Nah, untuk di bagian atas ada cover spionnya yang warna chrome kayak gini. Lalu kemudian ada ada lampu seinnya yang terpasang dengan rapih dan sangat baik di bagian spion, sehingga orang pada saat dari belakang juga kelihatan karena ini agak membul keluar. Ini bisa dilihat dari atas, dia agak membul keluar sehingga orang yang ada di bagian samping belakang itu benar-benar bisa melihat mobil ini pada saat akan berbelok. Nah, untuk handle pintunya warnanya chrome, pakai tombol lock unlock, dan tetap ada anakan kunci biasa untuk kondisi darurat atau emergency. Nah, di bagian atas ini salah satu yang membuat saya juga suka sama Xpander Cross, karena itu di atasnya ada roof rail. Sama kayak yang warna putih ini, kita ke yang warna grey ini. Nah, jadi kalau misalkan di atas ini ditambahkan roof rack, itu akan jadi lebih maco lagi mobilnya. Roof rack atau roof box itu bisa juga, itu akan membuat mobilnya jadi kelihatan keren banget. Lalu kemudian di mobil ini sudah dilengkapi dengan kaca film, jadi kalian nggak butuh untuk effort lagi mesti beli kaca film, masukin mobilnya ke tempat pemasangan kaca film dan lain-lainnya. Udah pakai kaca film yang Vicul, lepas ya, ini mesti diperbaiki nanti, tinggal dipasangin lagi stiker awalnya, tapi dia pakai material yang Vicul. Garis jendelanya itu warnanya chrome dari bawah dari belakang ke bawah lalu kemudian ke depan. Dan kalau kita lihat bentuk atap dari Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross itu dia kayak semacam floating ya, jadi kayak yang di atas itu floating atau melayang, ada pemisahnya di bagian tengah. Tapi secara struktur bodi sebenarnya nggak terpisah, tetap nyatu. Di sini materialnya kaca nyampe sini, terus di sini materialnya plastik. Kemudian kaca lagi di bagian belakangnya. Dan untuk bagian belakangnya dia pakai defogger. Jadi kalau misalkan di musim hujan atau musim habis hujan atau lembab gitu, berembun di bagian belakang, tinggal diaktifkan defoggernya yang kita tunjukin di dalam, maka embun yang ada di belakang itu terselesaikan. Nah, di bagian ininya juga, ini kan sebenarnya kelihatan kayak dynamic shield juga nih, terus ke bawah, tapi model yang lama ini kayak gitu. Jadi depannya agak mengotak, di belakang nggak begitu mengotak, tapi kelihatan aja X, huruf X tuh. Nah, kayak gitu. Tapi yang ini materialnya plastik ya, dengan warna hitam black glossy kayak gitu, dan di tengahnya ada logo Mitsubishi. Dan mobil ini juga di bagian bawah sini ada kamera mundurnya. Jadi kalau misalkan mau parkir, udah ada sensor parkir yang ada di bawah 2 plus kamera mundur, harusnya tidak memungkinkan untuk nubruk. Dan kita lihat bagasinya, ini masih pakai tuas bagasinya by the way, untuk yang kasta premium sekalipun. Dan untuk tempat penyimpanan barangnya sebenarnya udah beberapa kali kita ulas. Hal yang menarik adalah bahwa di bagian bawah sini itu ada tempat penyimpanan yang sangat luas. Bisa naruh sepatu atau naruh apapun yang muat dalam sini, tas bahkan bisa naruh di bagian bawah sini, dan ada spare tire-nya juga. Jadi memang untuk akomodasi barang mobil ini menjadi salah satu yang unggul di kelasnya juga, dan dengan material untuk ininya yang cukup keras juga. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau bikin dari plat besi juga boleh kalau kalian mau ganti, tapi so far ini oke juga. Dan di bagian samping masih bisa buat naruh barang kalau kalian olahragawan gitu, pakaian kotor taruh di samping sini nih, kiri atau kanan gitu. Habis dipakai tinggal masukin ke situ biar nggak nyampur, yang bersih taruh dalam sini. Itu bisa juga kayak gitu. Nah, terus ininya kalau misalkan kita butuh space bagasi yang lebih luas lagi, ininya tinggal kita turunkan, tapi mesti dilepas dulu seat beltnya yang ada di bawah. Nah, biar nggak nyangkut. Jadi ini di sini ada tali gitu, yang tinggal kita angkat lalu tahan ke bawah dan dorong. Nah, ini akan membuat area bagasi daripada mobil ini jadi lebih luas lagi. Kalau misalkan kita mau tegakin lagi gimana? Tadinya kita mau naruh barang di situ, tapi ternyata barangnya nggak jadi bawah. Nggak mesti buka pintu ke depan, lalu kemudian melipat kursi tengah. Di sini ada talinya juga nih. Nah, ini dari sini aja, langsung tarik ke atas. Nah, ini sangat praktis. Kalau kurang rebah, tinggal tarik lagi yang ini, terus tarik ke belakang, maka dia rebah lagi. Nah, ini untuk kenyamanan, atau nanti penumpang yang di belakang aja yang ngatur sendiri itu bisa. Dan ini itu bisa diatur kedua-duanya. Nah, bisa diturunkan kedua-duanya, tapi kita mesti lepas
seat beltnya biar nggak nyangkut. Nah, ini bisa diturunkan juga. Dan hal yang kecil dan diperhatikan juga adalah bahwa di sini tuh bisa naruh tali seat beltnya biar nggak berantakan kelihatannya. Ini bisa diselipkan masuk ke dalam sini. Nah, kan jadi lebih rapih kelihatannya, lebih proper. Nah, di bagian dalam sini juga bahkan untuk naruh toolkitnya itu sangat rapi, ditaruh di dalam sini. Kunci roda buat nurunkan ban serep, lalu kemudian dongkrak, itu lengkap semua di dalam sini. Jadi ya kayak gitu, rapih dan seolah-olah memang dibuatnya itu niat sih Mitsubishi Xpander Cross ini. Nah, terus di bagian atas itu ada power outlet buat charging, ada di bagian belakang. Ada lagi tempat buat nyelipkan si seat belt itu, sama kayak yang ada di sini. Tempat buat naruh handphone yang lagi dicas, bisa taruh di bawah juga. Ada bottle holder atau cup holder. Sebenarnya sih anjurannya botol ya, bukan cup, karena kalau cup bisa tumpah-tumpah di situ, dikerubutin semut nanti. Terus di sini ada tempat akses lagi. Dan untuk di bagian tengahnya, kita udah pernah ngebahas banyak kali ya si Mitsubishi Xpander Cross ini. Kita langsung ke bagian depan aja. Di bagian tengahnya so far kayak gitu ya, materialnya kulit dengan jahitan asli dengan pelipatan 40-60. Untuk di bagian depan, materialnya trim pintu udah pakai kulit pastinya. Kulit dengan benang jahitan yang asli di atas dan di bawah. Sama ini benang jahitannya, lalu kemudian ada tombol automatic untuk power window-nya, lock unlock door-nya, lock unlock window-nya bisa dikunci dari sini kalau misalkan kita nggak mau orang mengulik atau mengganggu bagian pintu dengan jendelanya, itu bisa di lock dari sini oleh drivernya. Jadi kita bisa jadi raja pada saat jadi pengemudi mobil ini. Dan memang mobil ini dibeli bukan buat disupirin ya, tapi dikemudikan sendiri. Nah, ada bottle holder di bagian bawah, lalu kemudian ada speakernya lagi, dan joknya ini itu untuk kalian yang postur tubuhnya segimanapun itu tetap cocok dan sangat nyaman untuk mengemudikan Mitsubishi Xpander, karena ini joknya ini bisa ditinggikan dengan ketinggian yang menurut saya cukup tinggi. Kalau posisi kayak gini udah full, kita kayak mengemudikan mobil SUV gitu, yang benar-benar SUV yang commanding banget, yang kita kayak melihat ke bawah. Tapi kalau kita mau rasa-rasa ala MPV gitu, tinggal diturunkan, dan ini cukup jauh travelnya. Untuk menurunkannya ini cukup jauh, bisa full sampai kayak gini. Dan ini nyaman posisi duduknya pada saat full kayak gitu. Dan ini ada tuas reclining lagi, atau tuas untuk merebahkan sandarannya, yang benar-benar kita bisa mengatur posisi mengemudi dengan sudut sandaran senyaman mungkin. Kalau kurang panjang kakinya untuk menyentuh pedal yang ada di bagian depan, tinggal tarik tuas yang ada di bawah untuk maju mundurkan. Nah, ini bisa mundur full kayak gini, sangat jauh, dan maju juga bisa. Nah, sekarang kita coba naik ke atas. Oh ya, by the way, ini dua warna ya, warna hitam dengan warna blue navy di bagian luarnya, which is kelihatan mewah dan elegan. Pada saat kita di dalam memang ini posisi duduk yang paling rendah. Tadi udah saya set. Ini kita kayak berasa tenggelam di dalam mobil, tapi itu rasanya kayak kita mengemudikan sedan gitu. Kalau misalkan kita mau lebih tinggi, ini cukup tinggi. Nih saya naikkan. Jadi kalau misalkan saya posisikan tinggi kayak gini, itu jadi kayak kap mesin itu kelihatan dari sini. Nah, kelihatan sangat jelas dari sini. Nah, ini masih jauh ternyata. Dan untuk akses pemutarannya juga lebih mudah. Nah, ini lebih tinggi jadinya. Kalau kita turunkan jadi kayak lebih rendah gitu. Nah, ini lebih kelelep gitu, lebih tenggelam. Nah, di situ ada tweeter selain speaker yang ada di bawah untuk kenyamanan sound system, dan ini Xpander Cross ini apalagi yang premium juga sound systemnya udah sangat cukup. Apalagi dulu ada yang Rockford Fosgate itu yang ekstra cukup. Di bawah sini ada tempat penyimpanan yang sangat luas, di atasnya ada tempat penyimpanan lagi, dan untuk panel dashboardnya model yang horizontal dengan material kulit dan bagian tengahnya ala-ala karbon. AC-nya digital dengan dial manual yang ini sangat memudahkan pada saat kita ingin operasikan. Transmisinya CVT yang smooth, irit, dan akselerasinya lumayan oke. Kuat di tanjakan juga by the way. Parking brake-nya elektrik, ada auto hold-nya pula kalau misalkan kita mau aktifkan. USB slot di bagian bawah sini, dan power outlet tambahan kalau misalkan kalian butuh ekstra. Setirnya bisa dinaik turunkan. Nih, naik, didekatkan dan dijauhkan juga bisa. Dan di bagian sebelah kanan ada cruise control untuk kita bisa mengemudikan mobilnya tanpa harus menginjek gas yang ada di bawah sini. Kaki kita istirahat benar-benar.
Well, itu yang bisa kita update. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan lebih detail, hubungi kontak kita di deskripsi. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.